Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat berjuang, semangat selalu untuk teman-teman di Selkom kedua ini, khususnya di P3K Guru. Teman-teman semua, kali ini saya akan membahas tentang full pembahasan soal teori belajar. Mudah-mudahan di hari kedua ini soal ini bisa keluar dan teman-teman bisa dimanfaatkan untuk pembelajaran dan lulus ya di tahun ini, amin. Mari kita lanjut ke soal nomor 1. Soal teori belajar ini proses kognitif yang dengannya seseorang mengintegrasikan persepsi, konsep, atau pengalaman yang baru ke dalam skema atau pola yang sudah ada dalam pikirannya. Landasan tersebut dinamakan dengan A. Skema, B. Asimilasi, C. Akomodasi, D. Equilibration, atau E. Zona proksimal. Teman-teman semua, kita harus mengerti dulu apa itu skema, asimilasi, akomodasi, equilibration, dan zona proksimal. Jadi, yang pertama adalah skema dulu. Skema itu adalah suatu struktur mental atau kognitif yang dengannya seseorang secara intelektual beradaptasi dan mengkoordinasi lingkungan di sekitarnya. Jadi, skema itu akan beradaptasi dan berubah selama perkembangan mental anak. Oke, itu yang skema. Kemudian, yang kedua yaitu yang B, asimilasi. Asimilasi adalah proses kognitif yang seseorang itu mengintegrasikan persepsi atau konsep dari pengalaman baru ke dalam skema atau pola yang sudah ada dalam pikirannya. Itu yang asimilasi. Kemudian dilanjutkan di akomodasi. Akomodasi ini adalah pengalaman yang baru yang tidak sama sekali tidak cocok dengan skema yang telah ada. Dalam keadaan seperti ini orang itu akan mengadakan akomodasi, yaitu yang pertama membentuk skema baru yang dapat atau cocok dengan rangsangan yang baru, atau yang kedua yaitu memodifikasi skema yang ada sehingga cocok dengan rangsangan itu. Misalnya seperti ini. Seorang anak memiliki skema bahwa semua binatang berkaki 2 atau berkaki 4. Kemudian skema itu didapat dari abstraksinya terhadap binatang yang pernah dijumpainya. Tapi pada suatu ketika ia berjalan ke sawah dan menemukan banyak binatang yang kakinya ternyata lebih dari 4. Anak tersebut merasakan bahwa skema lamanya tidak cocok lagi dengan terjadi konflik dalam pikirannya. Ia harus mengadakan perubahan terhadap skema lamanya. Ia mengadakan akomodasi dengan membentuk skema baru bahwa binatang dapat berkaki 2, 4, dan atau lebih daripada 4. Oke. Kemudian di equilibration yaitu pengaturan diri secara mekanis untuk mengatur keseimbangan proses asimilasi dan akomodasi. Jadi di equilibration ini adalah penyeimbang antara asimilasi dan akomodasi. Dilanjutkan ke E, zona proksimal. Menurut konsep zona proksimal ini, perkembangan psikologi bergantung pada kekuatan sosial luar, sekaligus pada kekuatan batin. Asumsi konsep dasar ini adalah bahwa perkembangan psikologis dan pembelajaran tertanam secara sosial. Untuk memahaminya, kita harus menganalisis dulu masyarakat sekitar dan hubungan-hubungan sosialnya yang berada di sekeliling siswa tersebut. Itu zona proksimal. Jadi kita bisa mengetahui ya, soal teori belajar ini jawabannya adalah asimilasi, yaitu proses kognitif dengan seorang mengintegrasikan. Kata kuncinya adalah di mengintegrasikan. Oke, itu soal nomor pertama. Kemudian soal yang kedua, soal tentang masih di teori belajar, yaitu konstruktivis. Teman-teman hafal atau lupa nih tokoh belajar konstruktivis, tokoh belajar kognitif, tokoh belajar behavior ya. Saya dibuka lagi. Jadi soal nomor 2 ini berikut ini adalah tokoh belajar konstruktivisme kecuali. Oke, teman-teman kalau misalkan jawab soal boleh langsung di terakhirnya dulu. Kecuali berarti sudah bersiap nih selain daripada konstruktivisme. Ya. Jadi yang keempat ini harus kita cari satu tokoh di luar konstruktivisme. Kita bahas dari yang Brunner dulu ya. Brunner ini contoh penggagas daripada konstruktivistik, karena menurut Brunner di dalam belajar haruslah melibatkan 3 proses yang terjadi hampir selalu bersamaan. Itu menurut Brunner.
Kemudian 3 prosesnya itu, yang pertama adalah memperoleh informasi baru, kedua yaitu transformasi informasi, dan yang ketiga adalah menguji relevansi informasi dan ketepatan pengetahuan. Itu menurut Brunner. Ternyata Brunner itu adalah tokoh dari teori belajar konstruktivis ya. Kemudian lanjut di Vygotsky. Vygotsky di dalam proses pembelajarannya menekankan pada scaffolding, sehingga semakin lama siswa akan semakin dapat mengambil tanggung jawab untuk pembelajarannya sendiri. Vygotsky juga sama, dia adalah tokoh dari konstruktivis ya. Kemudian Dewey adalah tokoh konstruktivis juga, karena dia menyampaikan pandangan bahwa sekolah itu seharusnya mencerminkan masyarakat yang lebih besar, dan kelas merupakan laboratorium untuk memecahkan masalah kehidupannya yang nyata. Oke, konstruktivis itu adalah membangun ya teman-teman ya. Kemudian Pavlov itu bukan tokoh teori konstruktivis, oke? Karena Pavlov itu tokoh dari teori belajar behavioristik. Masih ingat kan? Pavlov itu meraih penghargaan Nobel dalam bidang psikologi pada tahun 1904 yang karyanya itu mengenai pengkondisian. Ya, masih ingat pasti ya kalau saya mengucapkan seperti ini. Proses yang ditemukan Pavlov melalui percobaan terhadap anjing, di mana perangsang asli dan netral dipasangkan dengan stimulus bersyarat secara berulang sehingga memunculkan reaksi yang diinginkan. Stimulus respon ya untuk Pavlov itu. Jadi jawabannya nomor 2 itu adalah D, Pavlov. Pavlov termasuk dalam teori tokoh teori belajar behavioristik. Oke, lanjut di soal nomor 3. 3 ini soal teori belajarnya tentang pengertian yang mana yang masuk ke dalam behavioristik, konstruktivistik, humanistik, sibernetik, atau kognitivistik. Seluruh komponen pendidikan memiliki tujuan yang sama, yaitu terbentuknya manusia yang ideal, manusia yang dicita-citakan, yaitu manusia yang mampu mencapai aktualisasi diri. Jadi pernyataan tersebut itu merupakan bagian dari teori mana? Apakah behavioristik, apakah konstruktivistik, apa humanistik, sibernetik, atau kognitivistik? Oke, teori yang nomor 3 itu yang paling gampang, itu adanya dari terbentuknya manusia yang ideal. Oke, satu-satunya teori yang memanusiakan manusia hanya humanistik. Gampang ya berarti. Tentang ada kata kuncinya terbentuknya manusia yang ideal. Itu yang soal nomor 3. Kemudian kita lanjut di soal nomor 4. Ini yang sering kebalik nih teman-teman. Nomor 4 itu menurut Brunner, siswa memahami objek-objek atau dunianya melalui tahapan gambar-gambar dan visualisasi verbal. Dan kata lain, siswa belajar melalui bentuk perumpamaan atau perbandingan. Hal ini merupakan tahapan dari mana? Ingat ya teman-teman, Brunner itu hanya 3, enaktif, ikonik, dan simbolik. Ini gambarnya kita analogikan. Oke, intuitif jelas salah karena dia bukan daripada menurut teori dari Brunner. Kemudian konflik jelas salah. Oke, kalau nggak A, C, atau E. Tapi ketiganya mempunyai peran yang berbeda-beda teman-teman. Yang pertama, tahap pertama menurut Brunner adalah tahap enaktif. Enaktif ini si siswa itu harus bersentuhan langsung dengan benda nyatanya. Itu triknya menghafalnya. Oke. Kemudian ikonik itu menggambarkan bendanya. Setelah enaktif itu memegang bendanya, kemudian ikonik itu menggambarkan bendanya. Lalu setelah ikonik selesai, baru ke simbolik. Langsung menuliskan dengan simbol-simbol matematikanya tanpa ada gambar penunjang sebelumnya. Seperti itu. Jadi kita bisa langsung mendelete jawaban-jawaban yang tidak termasuk ke dalam 3 tahapan ini. Oke, udah pasti kalau nggak ikonik, enaktif, simbolik. Kalau simbolik jelas tidak, karena simbolik itu menulis simbol-simbol matematika. Karena ini melalui tahapan gambar. Kalau gambar sudah dipastikan tahapannya adalah ikonik. Oke, gampang teman-teman ya. Sekarang soal nomor 5. Silakan soal nomor 5 ini teman-teman bisa jawab di kolom komentar. Menurut teman-teman, proses pembelajaran di layar handphone teman-teman ini kira-kira masuk jawabannya di A, B, C, D, atau E. Karena di sini ada kata kunci tentang membuat dugaan atau hipotesis, mencoba-coba trial error. Di trial error ini teman-teman harusnya sudah hafal termasuk ke dalam penerapan teori apa di soal nomor 5 ini. Silakan jawab di kolom komentar. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.